wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Guru Idola. Hari ini kita akan bahas tentang teks negosiasi. Ada beberapa teks yang nanti akan kita pelajari ya. Yang pertama adalah teks tentang HP baru. Yang kemarin sudah teks tentang jual beli buku kemarin. Ini contoh teksnya begini nih. Perihal HP barunya itu sesungguhnya sudah lama Rani menginginkannya. Beberapa kali ia membujuk ayahnya agar dibelikan HP. Gagal meminta langsung kepada ayahnya, Rani pun minta kepada ibunya. Namun tetap saja usaha Rani gagal. Minggu lalu Rani benar-benar berusaha meyakinkan ayahnya betapa ia sangat membutuhkan HP. Ya, Rani benar-benar perlu HP ya, belikan ya, kata Rani kepada ayahnya. Uang ayah belum cukup nak, kata ayahnya, untuk membeli HP. Lagi pula kan sudah ada telepon rumah, kata ayahnya Rani sambil meletakkan koran di atas meja. Tapi ya, semua teman Rani sudah punya HP, mereka dapat dengan mudah menelepon orang tuanya saat terpaksa pulang terlambat. Nah kalau begitu kamu jangan pulang terlambat, kata ayah lagi. Rani hampir saja menangis. Tak hanya itu ya, Rani iri sama teman-teman Rani yang dapat dengan mudah mengunduh materi pembelajaran, ngirim tugas, bahkan berdiskusi untuk mengerjakan tugas-tugas tanpa harus keluar rumah, kata Rani dengan kalimat yang runtut dan jelas. Kalimat yang sudah beberapa hari ia rancang untuk merayu ayahnya. Mendengar penjelasan Rani, ayah melepas kacamatanya dan menatap Rani dengan lembut. Sebegitu pentingkah HP itu bagimu nak? Rani hampir saja melonjak kegirangan mendengar reaksi ayahnya. Iya ya, apalagi guru-guru sering menugaskan kami untuk mengirim tugas ke classroom atau untuk mengunggah tugas di blog. Kalau Rani punya HP kan enak, bisa buat diskusi bareng sama teman-teman, sekaligus dapat mengakses internet melalui HP. Ayah akan memberikan HP asal Rani sengaja ayah sengaja menggoda Rani. Asal apa ya? Tanya Rani tidak sabar. Asal Rani belajar rajin dan berjanji menggunakan HP untuk hal-hal yang positif. Rani janji ya, makasih ya, janji Rani sambil memeluk ayahnya. Itu teks yang pertama ya, tentang menjual beli lobby Rani untuk supaya memiliki HP kepada bapaknya. Kemudian teks berikutnya itu antara guru dengan siswa. Judulnya adalah Terima Kasih Bu Mia. Kamis pagi, usai pembelajaran olahraga, Bu Mia Terima kasih Bu Dewi. Kamis pagi, usai pembelajaran olahraga, Bu Dewi, guru kimia, masuk kelas 10 MIPA, tepat waktu. Tak seperti biasanya, hari itu anak-anak belum selesai berganti pakaian. Penyebabnya karena mereka baru saja mengikuti ujian lari mengelilingi stadion. Sebenarnya hari itu Bu Dewi akan memberikan ulangan. Beberapa siswa yang nafasnya masih memburu dan keringatnya bercucuran mengajukan usul kepada Dani dan minta Bu Dewi menunda ulangan dong, cepet nih, capek nih, kata Ali. Waduh, nggak berani, kata Dani. Lihat saja suruh bilang, dia kan satu ketua kelas, sambung Dani. Baiklah, aku akan mencoba merayu Bu Dewi, doakan berhasil ya, kata Lia. Beres, kamu kan ketua kelas. Dengan santun, Lia menghadap Bu Dewi yang wajahnya tampak kaku melihat murid-muridnya belum juga siap mengikuti pelajaran. Maaf Bu, boleh Lia bicara sebentar? Tanya Lia sambil duduk. Iya, ada apa? Begini Bu, saya mewakili teman-teman. Lia minta maaf karena teman-teman belum selesai ganti baju.
Biasanya kan tidak terlambat seperti ini, tanya Bu Dewi. Iya Bu, sekali lagi maafkan kami kelelahan Bu, tadi baru saja ujian lari mengelilingi stadion 2 kali. Oh, kenapa tidak bilang tadi? Kalian sudah minum? Suara Bu Dewi berubah ramah setelah tahu penyebab Lia dan kawan-kawannya terlambat ganti baju. Belum sempat Bu, kami takut ketinggalan ulangan, jawab Lia tetap dengan sopan. Kalau boleh, kami minta waktu 10 menit untuk minum dan ganti baju Bu, biar badan kami segar. Ya sudah, kalian istirahat 15 menit. Ulangannya minggu depan saja, nanti kita latihan soal saja, jawab Bu Dewi mengagetkan Mia dan teman-teman. Makasih Bu, kata Lia. Tapi ingat, kalian harus tertib, tidak boleh gaduh dan mengganggu kelas lain. Dan masuk kelas lagi tepat waktu pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ya Bu, terima kasih. Teman-teman Lia yang sejak tadi ikut menyimak pembicaraan Lia dan Bu Dewi bertepuk tangan gembira mendengar keputusan Bu Dewi. Ini tag yang kedua. Setelah menyimak dan mendiskusikan isi 2 tag di atas, tag tadi ya, kamu mempelajari di antara kedua teks tersebut, mana yang termasuk ke dalam teks negosiasi, kemudian jelaskan alasanmu. Yang kedua, apakah dalam teks tersebut terjadi proses pengajuan dan penawaran? Kemudian yang ketiga, siapakah partisipan yang menyampaikan pengajuan dan yang mengajukan penawaran? Yang keempat, apakah terjadi kesepakatan antar partisipan? Kemudian yang kelima, rumuskanlah ciri-ciri teks negosiasi dengan bahasamu sendiri. Itu ya untuk tugasnya dari 2 teks di atas. Untuk sebagai bahan perbandingan ya, unsur-unsur pembangun teks negosiasi itu adalah yang pertama, partisipan. Siapa itu partisipan? Biasanya pihak yang menyampaikan pengajuan dan pihak yang menawar, itu berarti biasanya 2 orang. Pada beberapa negosiasi, untuk memecahkan konflik atau pertikaian, ada partisipan ketiga yang berperan sebagai perantara, penengah atau pemandu. Tapi ya tidak harus 3, yang ketiga tidak harus. Kemudian yang kedua, dalam sebuah teks, dalam sebuah negosiasi itu adanya perbedaan kepentingan dari kedua belah pihak, maka dibutuhkanlah kompromi. Kemudian yang ketiga itu ada pengajuan dan penawaran sehingga terjadi. Kemudian yang keempat, ada kesepakatan sebagai hasil negosiasi. Ketika tidak tercapai kesepakatan, berarti tidak terjadi negosiasi. Mungkin itu dulu yang kita bahas hari ini. Silahkan dikerjakan yang tadi ya, dari 2 teks tadi. Pertanyaan-pertanyaannya sudah diajukan pada tadi yang 5 hal tadi. Terima kasih. Cukup sekian, tetap semangat dan jaga kesehatan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.